أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Nah, alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran nahwu ya dengan kitab Matan al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Abdullah Muhammad al-Ajurrum atau masyhur bi Ibni Ajurrum rahimahullahu taala. Aina masalna? Nasab. Nasab yang keberapa sekarang? Ya, kemana izin terakhir ya? Nah, ya, jadi ini apa namanya? An-nawasib. Ya, nasab di sini sebagaimana disebutkan oleh musannif ada 10. Ya, sebenarnya perkataan beliau fan-nawasibu asyaratun. Penasab itu ada 10. Yang pertama an, yang kedua lan, ketiga idzan, keempat kay, lima lamu kay, lamul juhud, hatta, jawab bil fa wal waw wa au. 10 semuanya. Ya. Ada 10 penasab. Nah, jadi penasab-penasab ini menjadikan fi'il mudhari itu berubah statusnya yang sebelumnya marfu menjadi mansub. Ketika fi'il mudhari marfu ya masuk penasab, maka berubah statusnya dari marfu menjadi mansub. Ya, menjadi mansub. Ya, makanya di awal sebelum kita bahas penasab di sini disebutkan tentang fi'il mudhari. Ya, disebutkan tentang fi'il mudhari. Kenapa? Karena yang mansub itu hanya fi'il mudhari saja. Tidak fi'il madi, tidak pula fi'il amr. Karena fi'il madi dan fi'il amr itu statusnya mabni. Yang mansub hanya fi'il mudhari saja. Baik. Kemudian kita sudah bahas an, lan, idzan, kita sudah contohkan ya. Sudah contohkan an, lan, idzan. Ya. Sekarang yang berikutnya yang keempat yaitu kay. Ya, kay. Sebenarnya dalam firman Allah Ta'ala faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Ya. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Atau firman ini tentang kisah Nabi Musa. Ya, maka kami kembalikan dia ke ibunya. Ya, kami kembalikan Nabi Musa itu ke ibunya. Ya, sebagaimana dalam kisah ya ketika ibunya Nabi Musa itu apa namanya? Membuat siasat agar Nabi Musa itu tidak diambil oleh Fir'aun bala tentaranya. Ya, karena pada saat itu anak-anak lelaki dibunuh. Ya, yang dihidupkan
atau yang ditinggalkan anak-anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki yang lahir maka dibunuh. Akhirnya apa? Ibu Nabi Musa ya menghanyutkan Nabi Musa. Ya, dalam keadaan dia takut jangan sampai ya Nabi Musa celaka. Ya, tapi apa? Allah kembalikan lagi Nabi Musa kepada ibunya. Ya, kay taqarra 'ainuha. Ya, supaya jiwanya itu menjadi tenang. Kay taqarra. Ini asalnya apa? Taqarru. Ya, taqar fi'il mudhari taqarru. Ya, taqarru. Masuk kay. Ya, maka menjadi nasab. Jadi kay taqarra. Ya, kay taqarra 'ainuha. Ya. Supaya dia menjadi tenang. Ini supaya ibunya Nabi Musa menjadi tenang. Taib. Kemudian yang berikutnya penasab yang kelima yaitu lamu kay. Lamu kay. Ya, yang di sini yang dimaksudkan di sini lam ya. Lam yang bermakna kay ta'lil. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas. Dan kami turunkan kepadamu adz-dzikra, ya adz-dzikr, ya litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskannya kepada manusia. Ya, wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nas. Ya, syahidnya mana? Litubayyina. Asalnya tabayyinu. Ya, asalnya tubayyinu. Ya, tubayyinu. Ya, tubayyinu fil mudhari tubayyinu. Masuk lamu kay menjadi litubayyina linnas. Ya, litubayyina, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Litubayyina. Jadi tubayyinu menjadi litubayyina. Ada lam. Ya, contohnya kita kasih contoh biar jelas. Tubayyin, ya, bayyana yubayyinu, jadi tubayyin asalnya marfu, masuk lamu kay, ya masuk li lamu kay tadi, maka statusnya berubah menjadi mansub, tanda nasabnya dengan fathah, maka menjadi litubayyina linnas. Ya, lam kay, lam di sini ini lam kay, supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Kemudian yang keenam yaitu lamul juhud. Lamul juhud. Lamul juhud. Ya. Lamul juhud ini surahnya, bentuknya
Ya, ini hampir sama seperti lamu kay. Lamul juhud ini maknanya bentuknya sama seperti lamu kay, ini berbentuk lam. Cuman kalau lamu kay tadi bermakna ta'lil, kalau lamul juhud di sini ini tidak bermakna ta'lil. Ya, dia tidak bermakna ta'lil. Lamul juhud itu biasa didahului oleh makana atau lam yakun. Ya, didahului makana atau lam yakun. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyia-nyiakan imannya mereka. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Liyudi'a. Nah, sini maka Allahu liyudi'a imanakum. Liyudi'a imanakum. Nah, di sini ada lam. Artinya yudi'u. Ya, yudi'u. Ya, masuk lamul juhud, maka menjadi mansub liyudi'a imanakum. Maka Allahu liyudi'a imanakum. Ya, lam di situ lamul juhud. Dari mana kita tahu itu lamul juhud bukan lamul kay? Surahnya sama. Ya, kalau lamul juhud itu ada di depannya nafi, makana atau lam yakun. Contoh lam yakun, firman Allah Ta'ala, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, di sini lam yakunillahu liyaghfira, asalnya yaghfiru, masuk lamul juhud liyaghfira lahum. Dari mana kita tahu ini lamul juhud? Ada lam yakun di depannya. Ya, jadi kalau ada makan atau lam yakun di depan lam yang masuk pada fi'il mudhari, maka ini merupakan qarinah. Ya, merupakan qarinah bahwasanya lam di situ adalah lamul juhud, bukan lamu kay. Ya. Jelas ya, kalau nggak ada makan atau lam yakun di depannya, maka itu lamu kay. Ya, lamu kay. Jadi dalam kalimat itu kita terkadang harus melihat kepada qarinah agar kita bisa mengetahui bahwasanya kata tersebut, ya, kata yang sama tersebut itu merupakan jenis yang mana, yang satunya atau yang satunya. Ya, maka kita harus lihat kepada qarinah. Ya. Taib. Yang berikutnya, yang ketujuh, hatta. Ya, hatta. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wasbir hatta yahkumullah. Wasbir hatta yahkumullah. Dan bersabarlah sampai Allah memberikan keputusan. Ya, menghukumi. Ya, sini asalnya yahkumu, masuk hatta depannya menjadi hatta yahkuma. Ya, hatta yahkumallah. Ya, yahkumu menjadi yahkuma karena ada hatta di depannya. Jadi hatta yahkumallahu. Baik. Kemudian berikutnya yang ke-7, ke-8, 9 dan ke-10 yaitu alfa wal waw wa au al jawab. Jawab dengan fa, waw atau au. Ya. Yang pertama fa dan waw. Jadi kita bedakan ya antara fa dengan waw dengan au. Wal fa wal waw al waqi'atan. Fa dan waw yang terletak fi jawabin nafyin atau talab. Ya, dia datang fa dan waw yang datang setelah jawaban dari nafi atau tolab. Ya, jawaban dari nafi atau tolab. Ya. Contoh jawaban dari nafi. Ya, firman Allah Ta'ala, la yukhdu alaihim fayamutu. Ya, ini fa. Fa yang dia terletak sebagai jawaban dari nafi. Ya, fa yang terletak sebagai jawaban dari nafi. La yuqda alaihim fayamutu.
Ya, la yuqda 'alaiha ini la yuqda 'alaihim, la yuqda ini adalah nafi. Tidak diputuskan atas mereka, fayamutu, maka mereka pun mati. Ya, tidak diputuskan, dihentikan atas mereka, lalu mereka pun mati. Ya, di sini apa? Ada nafi di depannya. Setelahnya ada fa. Ya, ada fa. Fa yang masuk pada fi'il mudhari. Maka fa ini apa? Fa al-jawab bin nafi. Ya, fa yang jawab, ya fa jawab yang terletak setelah nafi. Baik. Adapun yang terletak setelah tolab, contohnya ya, ta'allamil ilma fayanfa'aka. Ta'allamil ilma fayanfa'aka. Belajarlah ilmu, maka ilmu tersebut akan bermanfaat untukmu. Lihat, ta'allam ini apa? Tolab, amar, perintah, tolab. Ta'allam, belajarlah. Belajarlah ilmu, fayanfa'aka. Nah, ini ada fa. Masuk padanya yanfa'u. Yanfa'u. Naf'ayan, yanfa'u. Asalnya yanfa'u. Masuk fa. Fa ini dia terletak setelah tolab. Amar sebelumnya. Ta'allam, belajarlah. Al-ilma, ilmu. Fayanfa'aka. Fayanfa'aka. Ini mansub karena ada fa jawab dari tolab. Ya, fa jawab dari fayanfa'aka. Ya, asalnya yanfa'uka, masuk fa yang dia terletak setelah tolab, maka menjadi mansub fi'il mudhari'nya. Tayyib. Kemudian terakhir al-baqiyah fi jawab nafi atau tolab. Au ya. Au di sini bisa dua makna. Ya, au di sini bisa bermakna dua. Bisa bermakna illa atau ila. Bisa bermakna illa kecuali, atau ila sampai. Ya, dia terletak setelah, sama juga setelah jawab dari nafi atau tolab. Contohnya, idrib al-muznib au yatubah. Idrib al-muznib au yatubah. Pukullah orang yang berdosa itu. Ya, di sini bisa bermakna dua. Au yatubah bisa bermakna illa, ya, atau dia bertobat, atau bisa bermakna ila yatuba, sampai dia bertaubat. Idrib al-muznib, idrib ini apa tolab. Ya, idrib ini tolab. Contohnya, ini antum lihat kalau sudah 1 jam kabar aja. Gelap Ustaz ya? Gelap. Enggak begitu terang. Masa sih? Apa-apa. Idrib al-muznib au yatub. Pukullah orang yang berdosa itu, au yatub. Ya.
Au di sini bukan bermakna atau. Ya. Bukan bermakna au ikhtiar, bukan. Au itu kan biasanya kita dapati maknanya apa? Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Makanlah. Apa namanya? Kul, samakan. Au lahman. Kul, samakan. Au lahman. Makanlah ikan atau daging. Di situ au bermakna ikhtiar, pilihan. Makan daging atau makan ikan. Makan ikan atau makan daging. Au di sini ini bukan au bermakna ikhtiar. Karena di sini au dia merupakan penasab fi'il mudhari. Bermakna dua, illa atau bermakna ila. Illa atau bermakna ila. Ya, bermakna illa dengan ila. Illa atau ila, kecuali atau sampai. Ya, pukullah di sini kan dia terletak setelah tolab. Idrib, amar kan, tolab. Pukullah al-muznib, orang yang berdosa itu. Ya. Au yatuba, di sini kita lihat dulu ha. Au yatuba. Ya, di sini fil ini yatub asalkan yatubu. Yatubu masuk au ini sebagai jawab dari tolab, maka dia menjadi nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Ya, tanda nasabnya fathah. Ya, dia di sini au penasab. Ya, au penasab yang terletak setelah tolab. Idrib. Au di sini bermakna illa atau juga bisa bermakna ilah. Pukullah orang yang berdosa illa kecuali dia bertaubat. Ya, pukullah orang berdosa kecuali dia bertaubat. Atau bermakna ilah. Pukullah orang yang berdosa sampai dia bertaubat. Ini contoh. Ya, bukan berarti kita harus memukul orang yang berdosa. Ya, orang berdosa memang dia bersalah, tapi untuk menghakimi seseorang itu tidak boleh person per orang. Ya, ada pemerintah ya yang mengurusi hal tersebut. Nah, ini pukullah orang yang berdosa kecuali dia bertaubat atau sampai dia bertaubat. Au di sini bermakna illa atau ilah. Di sini dia masuk pada fi'il mudhari, menjanjikan fi'il mudhari'nya menjadi mansub dan nasabnya dengan fathah. Baik, jadi inilah 10 jenis penasab. Ya, 10 jenis penasab fi'il mudhari'. Nah, wakil memang di sini ada khilaf bainal ulama. Ya, para ulama mereka berselisih tentang penasab di sini. Apakah semua ini masuk dalam kategori penasab ataukah hanya sebagian? Ya, apakah semuanya ini penasab ataukah tidak semuanya, hanya sebagian saja yang menasabkan? Ya, ini sebenarnya menurut pendapat yang benar harus dirinci ya. Tapi di sini kita tidak akan bahas. Nanti akan kita bahas insyaallah di syarah. Di syarah dari ini baru kita akan jelaskan secara detailnya. Cuman untuk di sini kita ketahui aja ya, penasab di sini 10 sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni jawazimul mudhari'. Penjazam fi'il mudhari'. Ya, penjazam fi'il mudhari'. Qala rahimahullah wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amr wa du'a wa la fi nahi wa du'a wa in
wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khassatan. Ya. Jawazimul fi'il mudhari. Penjazam fi'il mudhari. Ya, di sini beliau sebutkan ada 18. Ada 18 al-jawazim. Dari 18 ini, 18 penjazam ini terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2. Ada yang ya sebagaimana yang sudah kita singgung sudah kita pelajari di Miyasar, ya, ada 2. Ada yang menjazamkan 1 fi'il mudhari dan ada yang menjazamkan 2 fi'il mudhari. Yang menjazamkan fi'il mudhari dari lam sampai la fin nahyi wa du'a. Ini yang menjazamkan 1 fi'il mudhari. Yang menjazamkan 1 fi'il mudhari dari lam sampai la fin nahyi wa du'a. Adapun dari in sampai idza fi syi'ri khassah, ini yang menjazamkan 2 fi'il mudhari. Ya, yang menjazamkan 2 fi'il mudhari. Jadi dari 18 ini terbagi menjadi 2. Ada yang menjazamkan 1 fi'il mudhari dan ada yang menjazamkan 2 fi'il mudhari. Ya, ini sudah kita dapati di di kitab yang sebelumnya yang kita pelajari, ya. Ya, disinggung juga contoh-contohnya, ya, rincian-rincian sebagian penjazam, ya. Wahia ala kismain, dia terbagi menjadi 2. Ma yajimu fi'lan wahidan, menjazam 1 fi'il, yaitu lam, dari lam, lamma, yang kedua, lamul amr, yang ketiga, ya, lamul amr wa du'a, yang ketiga, la fin nahyi wa du'a, yang keempat. Ya, di sini kalau macam kita mau rinci, nah ini sebagaimana disebutkan musannif. Tapi kalau kita mau detailkan, kalau kita mau globalkan, ini sebenarnya cuma 4. Cuma lam, ya, lam, lamma, lamul amr wa du'a, la fin nahyi wa du'a. Ya, la fin nahyi wa du'a. Cuma 4. Tapi kalau kita mau rinci, ditambah alam dan alamma. Ya, di situ alam dengan alamma. Nah, ini musannif beliau memisahkan. Tetapi yang benar itu sama seperti lam dengan lamma. Lam dengan lamma, cuma dimasuki hamzah. Ada hamzah di depannya. Ya, lam masuk hamzah menjadi alam. Ya, lamma masuk hamzah jadi alamma. Jadi asalnya cuma lam dengan lamma, cuma masuk hamzah maka menjadi dipisahkan lagi, ya, oleh musannif di sini. Kemudian lamul amr wa du'a, ini sebenarnya satu huruf. Ya, lam yang digunakan untuk menjazm. Ya, kenapa dibedakan antara amr dan du'a? Kalau amr itu untuk yang di atas ke yang di bawah, contohnya perintah. Kalau amr itu untuk yang di atas ke yang ke bawah. Perintah dari atas ke bawah. Nah, makanya lamnya disebut lamul amr. Tapi kalau lamul doa itu dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Contohnya, ya, doa.
doa kepada Allah pakai lam ini, maka tidak bisa kita menyebutkannya lamul amr, tapi lam ad-du'a. Ya, karena untuk ta'addub, adab. Ya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita katakan lamul amr. Ya, jadi untuk lamul amr itu dari atas ke bawah. Perintah ya, dari atas ke bawah, orang yang tinggi ke yang bawah, yang rendah. Kalau doa itu dari bawah ke atas. Ya, dari hamba ke Rabb. Ya, maka dinamakan lamud doa. Wa la finahi wa doa. Ini juga sama. Kalau la finahi dari atas ke bawah, dari orang yang tinggi perintah kepada bawahannya. Kalau la ad-doa itu dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Seperti seorang berdoa pakai la ini. Ya, maka dinamakan la ad-doa. Jelas sampai sini? Paham? Ya, jadi kita ulang ya. Untuk yang menjazm satu fiil tadi dari lam sampai la finahi wa doa. Ya, kalau kita mau rinci, ya, lam ketika masuk hamzah, alam itu dipisahkan. Lama masuk hamzah, ya, menjadi alama itu juga dipisahkan. Ini ketika kita mau rinci. Tapi kalau kita mau globalkan sebenarnya cuma 4 ya. Alam dengan alama itu masuk dengan lam dengan lamma. Nah, contoh yang pertama lam. Yang ini yang menjazmkan satu fiil, lam. Ya, yang menjazmkan satu fiil, lam. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Al-Ikhlas. Ya. Nah. Lam yalid wa lam yulad. Jadi asalnya yalidu. Walada yalidu. Yalidu fi'il mudhari yalidu. Dengan yuladu. Dalam Al-Ikhlas surat tadi yalidu dengan yuladu. Yalidu dengan yulad. Masuk lam. Lam ini penjazm. Ya, lam ini penjazm. Masuk lam, maka dia menjadikan fi'il mudhari'nya menjadi majzum, menjadi lam yalid. Dari yalidu menjadi lam yalid. Ya, lam yalid. Begitu pula yang setelahnya yuladu. Yuladu masuk lam maka menjadi lam yulad. Ya, lam yulad di sukun, lam yalid wa lam yulad. Taib. Jelas ya? Itu yang pertama, lam. Ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Bermakna nafi ya. Maknanya nafi. Lam juga ini disebut juga sebagai harfu qalab. Harfu qalab. Jadi lam di sini ada 3 namanya. Harfu nafyin, harfu jazmin, dengan harfu qalab. Ya. Nafyin, jazmin dengan qalab.
Begitu pula lamma. Lamma juga sama. Dia merupakan harfu nafyin, harfu jazmin, harfu qalab. Ya. Ini sama ya. Dua-duanya sama bentuknya. Sama kegunaannya. Dinamakan harfu nafyin karena dia menafikan makna fi'il mudhari. Kalau yalid itu melahirkan, kalau lam yalid tidak melahirkan, tidak beranak. Ya. Maknanya nafi, penafian. Dari yang isbat menjadi nafi. Fi'il mudhari yang tadinya isbat masuk lam atau lamma maka menjadi nafi. Kemudian dia dinamai huruf jazm. Kenapa dinamai huruf jazm? Karena menjazm fi'il mudhari. Ya, menjazm fi'il mudhari. Kemudian dinamai juga harfu qalab. Ini yang baru. Lam dengan lamma di sini dinamakan harfu qalab. Apa itu qalab? Yakni dia membalikan fi'il mudhari dari makna sekarang dan akan datang dibalik menjadi makna lampau. Ya, dibalik menjadi makna lampau. Ya, itu kenapa dinamakan harfu qalab. Ya. Kemudian ini sama ya, antara lam dengan lamma sama. Alam juga tadi ini lam tapi masuk hamzatul istifham. Ya. Masuk hamzatul istifham. Alamma juga ya. Lama tapi masuk hamzatul istifham. Contohnya apa? Ya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ya, alam nashrah laka sadrak. Surat apa itu? Al-syarh. Ya, al-syarh atau al-insyirah. Ya. 6. Itu kan nashrahu. Nashrahu. Masuk alam maka menjadi alam nashrah. Ya, alam nashrah. Di majzum tanda jazmnya dengan sukun. Nah, jadi alam dengan alam itu sebenarnya tadi seperti lam dengan lam ya, cuma masuk hamzatul istifham. Nah, kemudian lamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a. Tadi ya lamul amr itu dari apa? Dari atas ke bawah. Seperti firman Allah Ta'ala, liyunfik dhu sa'ah. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Liyunfik, hendaknya yunfik. Ya, zu sa'ah, orang yang memiliki keluasan itu berinfak. Nah, ini dari mana? Dari Allah kepada para hamba, berarti dari atas ke bawah. Liyun dinamakan lamul amr. Liyunfik. Anfaqa yunfiku. Yunfiku masuk lamul amr menjadi mansub, tanda jazmnya dengan sukun. Liyunfiq. Ya, yunfiku menjadi liyunfiq disukun. Ya. Dari atas ke bawah, maka dinamakan lamul amr. Ya. Ada juga dinamakan lamud du'a. Dari bawah ke atas. Seperti firman Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, ini tentang siksaan ya. Siksaan yang didapatkan orang-orang yang zalim. Ya, mereka berharap untuk siksaan mereka dihentikan. Maka mereka mengatakan liyaqdi alaina rabbuk. Ya, supaya Rabbmu itu menghentikan siksaan untuk kami. Ya, siksaan kami. Nah, ini pakai liyaqdi. Nah, di sini apa? Dari bawah ke atas. Maka apa? Maka dinamakan
lamud du'a. Dan ini cuman untuk ta'addab, tapi hakikatnya sama. Hakikatnya dia sama-sama lam yang menjazam fi'il mudhari. Cuman penamaannya yang berbeda. Ya, penamaannya yang dibedakan antara lamul amr dengan lam ad-du'a. Kemudian berikutnya la fin nahyi wa du'a. La fin nahyi wa du'a. Nah, ini juga sama. Hakikatnya sama, dibedakan untuk tadi ta'addub ya. Contohnya la an-nahi, dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. La tahzan. Ya, la tahzan. Innallaha ma'ana. Ya, la tahzan. Ini apa? La nahi, dari atas ke bawah. Ya, doa contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya, wahai Rabb kami, jangan engkau menyiksa kami. In nasina, jika kami lupa, aw akhta'na, atau kami tersalah. Ya. Nah, di sini pakai la. La apa di sini? La ad-du'a. Kenapa? Karena dari bawah ke atas, dari hamba kepada Rabb. Ya, doa dari hamba kepada Rabb. Maka dia makan la ad-du'a. Jadi yang kita namakan la nahi karena penamaannya tidak sesuai ya. Tapi hakikatnya sama, antara la nahi dengan la du'a itu sama. Taib. Adapun yang sisanya di sini, ini yang menjazamkan dua fi'il. Ya, menjazamkan dua fi'il. In, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa iyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khasatan. Ya, contohnya in. Ya, contohnya in. Firman Allah Ta'ala, iyasha yudhibkum. Iyasha yudhibkum. Ya, jika ia mendaki, ia akan menghancurkan kalian. Ya, jika ia menghendaki, ia akan menghancurkan kalian, mengganti kalian dengan kaum yang lainnya. Ini yasha, saya yasha'u, masuk in, jadi yasha. Ya afan semua yasha'u. Yasha'u. Ay yasha'u. Ya, yasha'u kan? Yasha'u masuk in. Ya, tanda jazamnya dengan sukun. Ya, hamzanya sukun. Sebelumnya alif. Sukun ketemu sukun, maka huruf ilahnya dibuang, alifnya dibuang, maka hamzanya dimajukan. Jadi iyasha. Biasanya iyasha'u. Ya. Sya'a yasha'u. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ayyasha itu ada an ya. Dia nasab. Kalau ini dia majzum, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian yudhibkum. Yudhibkum sukun. Asalnya yudhibu. Yudhibu ya, masuk tadi in depannya, maka menjadi yudhibukum. Yasha yudhibukum. Nah, ini tanda jazamnya juga dengan sukun ya. Kemudian berikutnya ma. Ya, firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah.
wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ya, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Ya, ma taf'alu. Asal taf'aluna masuk ma menjadi taf'alu. Min khairin ya'lam. Ya'lam ini jawabnya. Jadi yang fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua disebut jawab syarat. Ya, majzum yang kedua disebut jawab syarat. Ya'lamullah. Berbeda firman Allah yang kemudian yang berikutnya man, firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surat apa ini? At-Talaq. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Subhanallah, ini ayat yang luar biasa ya. Apa namanya? Sebagai mau'izah bagi orang-orang mukmin. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini apa? Di antara fadlu at-taqwa. Keutamaan takwa. Ya, ketika seorang bertakwa, maka apa? Akan dimudahkan urusan-urusannya. Akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan takwa apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada seorang itu rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ya. Lagi santai-santai, tiba-tiba datang rezeki. Santai-santai di rumah, duduk di rumah, tiba-tiba datang rezeki. Ya, kita memang ketika mencari rezeki itu memang kita harus mencari sebab. Ya, harus mencari sebab. Tidak mungkin orang mau tidur-tidur di rumah kemudian datang rezeki. Ya, tiba-tiba gitu ya. Harus mencari sebab. Sebagaimana dalam hadis tawakal. Harus cari sebab. Ya, sebagaimana burung ketika dia keluar, dia bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki. Kita hanya cari sebab saja. Adapun untuk rezekinya itu di tangan Allah. Ya. Makanya apa? Takwa kepada Allah. Ketika seseorang itu bertakwa, dia sudah cari sebab. Ya, dia sudah cari sebab untuk mendapatkan rezeki. Ya, sudah cari sebab. Ya. Jalani aja. Dengan senantiasa menjaga apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dengan takwa ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi seorang rezeki. Ya. Kadang dia enggak sangka datang rezeki tiba-tiba. Ya. Nah. Jadi ini tanbih buat kita semua ya. Takwa itu di belakangnya ada keutamaan yang sangat banyak. Ya. Dengan takwa, ya, di belakangnya itu ada keutamaan yang sangat banyak. Makanya para ulama itu dalam buku-buku mereka terus menulis keutamaan takwa itu luar biasa. Sangat banyak. Ya, dengan takwa apa? Akan menjadi sebab seseorang bisa meraih ilmu. Ya, dengan takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Ya, dengan takwa. Kenapa? Karena ya takwa tadi apa? Apa makna takwa? Ya, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah. Engkau beramal
ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Ya, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ya di atas cahaya dari Allah. Intinya takwa itu meninggalkan perintah dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah takwa, hakikat dari takwa. Ya. Nah, jadi ada banyak faedah keutamaan di belakang takwa. Ya. Dengan takwa, karena maksiat itu kan tadi, maksiat pernah kita sebutkan itu apa? Sebab apa? Sebab seseorang dijauhkan dari ilmu. Maksiat itu sebab seseorang dijauhkan dari ilmu. Kenapa? Karena maksiat itu apa? Seseorang menerjang larangan Allah atau dia meninggalkan perintah Allah, itu kan maksiat. Berarti apa? Bertabrakan dengan yang namanya takwa. Kalau takwa ini merupakan sebab seseorang bisa mendapatkan ilmu, sebaliknya meninggalkan takwa ini merupakan sebab seseorang itu apa? Tidak bisa mendapatkan al-ilm. Ya, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li asi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada al-asi, pelaku maksiat. Ya. Makanya ketika kita belajar ilmu, ya, kedepankan takwa. Apapun yang ingin kita lakukan, yang ada di depan kita ini bertabrakan dengan perintah Allah atau tidak. Ini masuk dalam larangan Allah ataukah tidak. Ya, ini yang harus kita kedepankan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa insyaallah taala ya akan dimudahkan segala urusan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan keluar ya dari setiap permasalahan, setiap apa-apa yang ia hadapi. Cukup dulu kayaknya ya. Insyaallah taala untuk selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.